di ilmu. Di samping tugas-tugas lain itu tugas utamanya ikhrajun nas min adh-dhulumati ila nur, ikhrajun nas min dhulumatil jahiliyah ila nuril imaniyah, dan mengeluarkan dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya keimanan. Dan jahiliyah itu selalu datang kembali. Al-jahiliyah tu'adat kama kana. Jahiliyah itu selalu datang, berkali-kali datang. Kullama zaharatil jahiliyah arsalallahu nabiyyan wa rasulan. Kalau jahiliyah datang, Allah kirim nabi, kirim rasul. Jahiliyah datang, Allah kirim Nabi Nuh. Datang lagi kirim Nabi Ibrahim. Datang lagi kirim Nabi Musa. Datang lagi kirim Nabi Isa. Datang lagi kirim Nabi Muhammad. Datang lagi enggak ada nabi. La fa innahu la nabiyya ba'di. Dan sesudah itu tidak ada nabi sesudah aku, kata Nabi. Lantas siapa yang bertanggung jawab? Wasatakunu khulafa. Yang bertanggung jawab adalah penggantinya. Penggantinya adalah para ulama. Jadi ulama itulah sekarang yang punya tanggung jawab untuk mengembalikan manusia kepada nur imaniyah. Jadi ulama itu tugasnya membuat, memberikan sibukah, memberikan warna celupan. Sibukah apa? Sibukah Allah. Waman ahsanu minallahi sibukah. Sibukahnya Allah. Mana yang lebih baik warna daripada warna Allah? Jadi ulama adalah melakukan sibukah rabbaniyah di dalam rangka menghilangkan sibghah jahiliyah. Ada sibghah jahiliyah, ada sibghah rabbaniyah, imaniyah. Ya, ini yang menjadi tugas kita ini. Jangan sampai kita kehilangan tugas utamanya. Ya. Jadi para ulama itu adalah sabari, tukang celup, tukang pemberi warna. Jangan ulama justru masbuhin, diberi warna. Nah, ini yang terbalik. Karena susah memberi warna, akhirnya dia yang kena warna. Bukan memberi warna, tapi diwarnai oleh orang lain. Nah, ini yang harus kita jaga. Harus terus. Ya. Jangan-jangan kita meninggalkan karena repot jadi kiai, berhenti jadi kiai. Ya kan? Namanya kalau bahasa namanya insilah. Insilah itu melepaskan diri. Dia tidak lagi jadi kiai, mantan kiai, mantan ustaz. Lebih baik mantan perampok daripada mantan kiai. Kalau tidak jadi kiai. Apa ada orang yang bisa melepaskan itu? Kalau dulu ada. Dulu ada. Allah sendiri yang memberitahu. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu syaitan fa kana minal ghawin. Ceritakan Muhammad kepada mereka orang yang saya berikan ayat-ayat, pinter ayat, ya, paham agama, kiai rasanya. Fansalakha minha, tapi dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Fa'atba'ahu syaitan, maka dia diikuti oleh syaitan. Fakana minal ghawin, maka dia menjadi orang yang sesat. Walau syi'na la rafa'nahu, kalau kami mau, kata Allah, saya bisa mengangkatnya, tapi dia tidak mau. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu, tapi dia lebih memilih mengekalkan dirinya pada bumi
pada jasad turabinya, pada kepentingan-kepentingan perutnya, dan mengikuti hawa nafsunya yang rendah, famathaluhu kamathalil kalbi, seterusnya. Jadi ada, kalau dalam tafsir namanya Kiai Bal'am, namanya Kiai Bal'am bin Bamurah. Mudah-mudahan sekarang jangan ada Kiai Bal'am lagi sekarang. Itu namanya insilah. Insilah. Jadi itu yang saya ingatkan, bahwa memang berat kita, dan kita tetap harus menjalankannya dengan cara-cara yang baik. Di dalam rangka memberikan khidmah Rabbaniyah ini harus tetap, salah satunya dengan cara hikmah wa mau'izatil hasanah, dan yang keduanya dengan cara yang santun. Tadi ayat itu dibacakan, walau kuntu faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli, kalau kamu keras nanti orang akan lari. Jadi kita harus dengan lemah lembut. Hadirin sekalian, yang kedua yang saya ingin tekankan, ingatkan, kita ini Majelis Ulama sebagai representasi dan yang harus mengkoordinasikan gerakan perbaikan itu, sibghah itu dari gerakan-gerakan organisasi ormas yang lain yang banyak. Jangan sampai kita sendiri-sendiri. Jangan sampai kita itu mutafarriqina wa mukhtalifina, kita masing-masing terpisah dan masing-masing terperselisih. Ini. Atau jangan-jangan kita sudah dalam keadaan itu. Ya. Di Anwar pasti. Makanya kita pentingnya tansirul hal. Ketika menafsirkan wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu, kamu jangan seperti orang yang berselisih, orang yang berpisah dan yang berselisih. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan tafarraqu bil udwan, berpisah dengan pemusuhan, wa ikhtalafu fid din, dan ikhtilaf dalam agama. Tafarraqu bil abdan, mereka berpisah dalam badannya, fisiknya berpisah. Di ansara kullu wahidin min ar-ruhbani ra'isan fi baladi, masing-masing ruhban itu jadi rais sendiri di negara masing-masing. Tsumma ikhtalafu bi ansara kullu wahidin minhum yad'i annahu 'ala al-haq wa anna sahibahu 'ala al-batil, dan masing-masing mengaku dirinya benar, yang lainnya batil. Jadi tidak ada kesatuan. Syekh Nawawi mengutip pendapatnya Imam Fakhrul Razi. Qala Fakhrul Razi, "Law ansafta 'alimta anna aktsara ulama'i hadha az-zaman mawsufuna bi tilka as-sifat." Kata Imam Fakhrul Razi, kalau memperhatikan dengan saksama, kamu tahu bahwa kebanyakan ulama zaman ini sifatnya seperti itu. Mereka tafarruq, ikhtilaf, bi ansar kullu wahidin ra'isan fi baladi, masing-masing jadi rais di negaranya, wa yad'i annahu 'ala al-haq, mengaku dia benar, wa sahibahu 'ala al-batil. Itu tahun 400-500 Hijriah. Jadi itu sudah 1000 tahun. Saya bilang, jangan-jangan sekarang lebih jelek dari itu. Bukan lagi ra'isan fi baladi, tapi ra'isan fi ikhlimi. Dia jadi kepala sendiri di masing-masing provinsi, kabupaten, wa ra'isan fi qariyatin, bahkan masing-masing di kampung-kampung sendiri, wa ra'isan fi ma'hadin, hanya rais di masing-masing pondok saja, bahkan di pondok sendiri sudah tidak satu. Pondok ini yang satunya ke kanan, yang satunya ke kiri. Dalam satu pondok pesantren saja itu mutafarriqina wa mukhtalifin. Ini berat, masalah itu, masalah. Bagaimana kita akan mengusung tugas kabirah, tanggung jawab besar, kalau kita sendiri juga terpecah-pecah berpendapat itu. Seberapa jauh kita boleh ikhtilaf? Memang ada.
umuman ikhtilaf ummati rahmatun. Ikhtilaf perbedaan umatku itu rahmat. Di dalam ikhtilaf dalam hal apa? Imam As-Subuki mengatakan annal ikhtilaf ala thalathati aqsam. Berbeda itu ada 3. Ahaduha, yang satu, fil usul, dalam hal pokok agama berbeda. Nah, itu dalam hal pokok agama bahwa talu wa sababu kulli fasadin, itu sesat dan sumber kerusakan. Jadi sesuatu yang sudah mujma' alaih, yang sudah ma'lumun minad dini bil daluli, kemudian diperselisihkan, itu sudah dalal, sesat. Ya. Wa sababu kulli fasadin wa huwa musyar fil Quran, itu yang disyaratkan oleh Quran, jangan berpisah perselisih. Ya. Bahkan itu jangan ikhtilaf kamu, yaitu fil usul. Wa tsani fil ara wal huruf, di dalam pendapat-pendapat, pandangan-pandangan strategis. Fil ara strategis, wal huruf, dan dalam peperangan. Wa ilaihi yusiru qawluhu sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz wa Nabi Musa lamma ba'athahuma ila Yaman. Ini yang diisyaratkan oleh Rasulullah Imam Subuki tatkala mengutus Mu'adz bin Jabal, Nabi Musa al-Asy'ari ke Yaman dalam hal ini, fil ara wal huruf ini. Apa kata Rasulullah? Tatawa'a wa la takhtalifa. Kamu berdua jangan bersatu, jangan berselisih. Jangan berselisih. Artinya tidak boleh berselisih. Di fil ara wa huwa haramun aidan, ini juga haram dalam berselisih dalam hal-hal yang strategis maupun dalam hal-hal di dalam peperangan. Harus satu, tatawa'a wa la takhtalifa. Lianna fi tadyi'ul masalih ad-diniyah wa ad-dunyawiyah, karena di situ ada maslahat, hilangnya, tadyi'nya kemaslahatan agama pun apabila ikhtilaf fil ara wal huruf. Nah, yang ketiga itu fil furu', di dalam furu' cabang. Kan ikhtilaf fil halal wal haram, seperti ikhtilaf soal halal dan haram wa nahwihima, ya. Walladzi naqta'u bihi anna al-ittifaq khair. Walaupun begitu kita Imam Subuki, saya tetap lebih baik ittifaq di dalam furu'. Cuma bagaimana kalau ikhtilaf? Apakah itu termasuk dalal kalau ismail al-awwalaini, seperti dua hal yang dulu, atau tidak? Fihi khilaf. Di dalam furu' pun masih khilaf. Wa kalam Ibnu Hazm wa man salaka maslakahu mimman yamna'u at-taqlida yaqtadi al-awwal. Pendapat Imam Ibnu Hazm dan orang yang sepaham yang melarang taklid itu tidak boleh, tidak boleh ikhtilaf dalam furu'. Wa amma nahnu, adapun kami, wa inna nujizu taqlida lil jahil. Dan kami kita Imam Subuki membolehkan taklid bagi orang bodoh. Kalau orang bodoh nggak taklid itu kemana-mana, ngancam itu ya, maksudnya boleh. Wal akhdha 'inda al-hajati bir rukhsati an aqwali ba'dil ulama min ghairi tatabbu'ir rukhas, atau mengambil pendapat ketika ada kebutuhan rukhsah, kemurahan dari sebagian ulama, itu menurut dia boleh, yang tadi awal. Jadi dia boleh. Imam Subuki itu dengan dua syarat. Kita boleh mengambil pendapat orang lain itu lil hajah, ada kebutuhan, dan kedua min ghairi tatabbu'ir rukhas, bukan karena mencari-cari kemudahan saja. Kalau mencari kemudahan tidak boleh. Memang indal hajah min ghairi tatabbu'ir rukhas. Kalau orang seperti misalnya alif baran
yang ngambil mana yang duluan, yang belakangan. Kalau puasa yang ambil yang belakangan. Tapi kalau lebaran yang duluan itu ngambil enaknya, namanya itu kata rukhas. Kata itu tidak boleh. Ya, tapi endal haja min ghairi tatabbu'ir rukhas. Itu pun. Jadi yang lain tidak boleh menurut haja. Menurut Suki boleh, syaratnya endal haja wa ghairi tatabbu'ir rukhas. Jadi perbedaan itu di furu' pun juga masih supaya tetap saja al-khairiyahnya yang baiknya ittifaq. Imam Sufi sendiri ya, walaupun ada rukhsah tapi khairun minhu adalah al-ittifaq. Artinya apa? Tanggung jawab kita, maksud saya, di dalam hal yang strategis secara bersama dalam mengambil tanggung jawab keagamaan ya, di dalam rangka melakukan sibrah rabbaniyah, sibrah imaniyah, sibrah samawiyah, itu harus dalam satu gerakan yang sama. Tidak tadhiya'ul manafi' diniyah wal dunyawiyah, kehidupan semuanya itu akan berantakan semua. Itu adalah tanggung jawab majelis ulama. Dua hal yang kita hadapi itu mas'uliyah kabir. Itu saya ingatkan saja. Hal-hal lain saya kira nanti ketua umum yang akan bisa punya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf Pak Panglima, Pak ini saya lebih ingin tentang hubungan saya dengan Majelis Ulama Indonesia. Termasuk saya sendiri. Kadang-kadang lupa banyakkan program. Semuanya dikerjakan, yang utama tidak dikerjakan. Nah, itu. Ada sebuah tafsir kata orang fi kulli syai'in tafsir. Di situ ada semua hal kecuali tafsir. Kita tafsir, tapi semua hal dibahas kecuali tafsir. Sama dengan UKB itu katanya semua ada di situ kecuali ahli pertanian. Dengan sampai begitu kita Majelis Ulama mengerjakan segala macam urusan, tapi urusan utamanya yaitu dalam rangka ikhrajun nas minadh dhulumati ila nur, justru tidak dikerjakan. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim. In uridu illa al-islah wa taufiq illa billah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in ila aqwamit thariq. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.